Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau mempercayakan kembali kepada kami hari yang baru. Dan biarlah apa yang kami akan lalui di sepanjang hari ini, Engkau memimpin kami Tuhan. Menunjukkan hal-hal yang boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk boleh menjadi bekal kami dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah boleh memberkati kami senantiasa dalam setiap apa yang kami buat dan kami kerjakan, khususnya di sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami bersama dengan Engkau. Amin. Shalom keluarga HCC, apa kabar? Nggak terasa kita sudah menjalani 22 hari di tahun ini, Januari di bulan pertama. Dan sekarang hari ini, pagi ini, kita masuk di hari yang ke-23. Tuhan berikan kembali kepada kita hari yang baru. Tuhan percayakan kembali kepada kita hari yang baru untuk kita lalui. Saudara, mari kita awali hari kita dengan bersatu bersama. Sekaligus kita bisa membaca Alkitab dalam rangkaian Bible Journey di HCC selama 1 tahun penuh ke depan bersama-sama. Saudara, bacaan Bible Journey hari ini adalah dari kitab Kejadian pasal ke-32 hingga ke-34. Di pasal ke-32 tentang Yakub yang takut bertemu dengan Esau.
dan juga pergumulan Yakub. Di pasal 33, Yakub diterima oleh Esau, dan di pasal 34 tentang anak Yakub dari Lea yang bernama dengan Dina. Saya ambil renungan hari ini dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-32, dan saya berikan judul Bergumul dan Diubahkan. Saudara, siapa dari kita yang gak pernah bergumul? Saya pun pernah bergumul, dan saya yakin juga saudara pernah bergumul. Tapi seringkali ketika kita bergumul, apakah kita mendapatkan suatu hal mengenai perubahan yang akan diubahkan dalam hidup kita? Kisah yang saya ambil untuk perenungan kita pagi hari ini dalam Saat Teduh Bersama, salah satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab adalah pergulatan Yakub dengan Allah. Pada suatu malam ada seorang pria bergulat dengan Yakub. Selama proses pergulatan ini, Yakub akhirnya menyadari bahwa dia telah bergulat melawan Allah dan menang. Di Kejadian 32 pasalnya ke-28 dan ke-30. Nah saudara, dari kisah ini kita juga tahu perubahan nama Yakub dari Yakub menjadi Israel. Di Kejadian 32 ayat yang ke-28. Peristiwa ini sangat menarik sekaligus membingungkan. Kenapa membingungkan? Sangat menarik karena Allah biasanya berbicara melalui mimpi ataupun malaikat. Lewat mimpi-mimpi ataupun kehadiran malaikat pada saat itu kepada yang dituju. Tidak ada pernah, jarang sekali terjadi sentuhan secara ragawi yang begitu intens seperti dalam sebuah pergulatan yang dialami oleh Yakub. Itu yang menarik. Dan selanjutnya membingungkan saudara. Membingungkan karena yang menang dalam pergulatan ini adalah Yakub. Apakah kemenangan ini berarti Yakub lebih kuat daripada Allah? Apa makna kisah ini bagi pembaca Alkitab sekarang, yaitu kita semua? Nah saudara, untuk memahami kisah ini dengan baik, kita perlu mengingat bahwa seluruh kehidupan Yakub dari awal sampai kisah pergulatannya. Yakub memang seorang pegulat sejak dalam kandungannya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 25 ayatnya 26, Yakub diberikan nama Yakub, artinya adalah pemegang tumit. Ketika Esau lahir, lalu Yakub memegang tumit Esau, maka diberikan nama Yakub. Walaupun Yakub sudah dinubuatkan sebagai penerima hak kesulungan, Yakub tetap mengupayakan hal ini dengan tangannya sendiri. Dia menipu kakaknya Esau, dan juga ayahnya. Perjalanan hidup Yakub selanjutnya tetap berputar di sekitar konflik. Dia terpaksa melarikan diri dari kakaknya Esau karena akan dibunuh oleh Esau. Di rumah Laban pamannya, dia juga menghadapi pertikaian dengan ayah mertuanya. Saudara-saudara iparnya juga. Namun melalui pimpinan Allah, Yakub akhirnya dapat melarikan diri dari Laban dan kembali ke tempat asalnya. Nah, keputusan ini meletakkan dia pada dua bahaya. Yang pertama, di belakang ada Laban yang akan mengejar Yakub. Di depan ada Esau yang memiliki dendam kesumat atas Yakub. Tidak heran jika Yakub sangat takut dan tertekan. Menariknya saudara, dalam keadaan tertekan seperti ini, dia pun masih mengupayakan semuanya dengan tangannya sendiri. Yakub mengatur strategi untuk menyuap Esau supaya amarahnya Esau itu bisa reda. Dia memastikan bahwa orang yang terakhir yang akan berjumpa dengan Esau kakaknya adalah dirinya sendiri. Dan seluruh budak dan keluarganya sudah disuruh maju ke depan mendahului Yakub. Yakub memang seorang pejuang sejati. Dia ingin memastikan segala sesuatu berada di dalam tangannya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, dia lakukan. Nah, saudara, di tengah kondisi seperti inilah Allah menjumpai Yakub. Dia seperti sudah ditebak. Yakub tetap berusaha menunjukkan kegagahannya. Kalau kita baca di kitab Hosea, pasalnya yang ke-12,
Di situ bicara soal, perikopnya bicara tentang Efraim dan Yakub bapa leluhur. Kalau kita baca di ayatnya yang keempat, dia di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Yakub tetap berusaha menunjukkan kegagahannya. Pada akhir peristiwa ini sungguh-sungguh mengubahkan Yakub. Dalam pergulatannya dengan Allah, dia menyadari kelemahannya. Di ayat yang kelima dalam Hosea 12, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan Tuhan, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Yakub menyadari sekali kelemahan. Dia menangis dan memohon belas kasihan. Yakub belajar untuk kembali kepada Allah dengan sepenuhnya, yaitu belajar untuk menantikan Allah senantiasa dan tidak menentukan semua usahanya dengan caranya sendiri. Begitu juga dengan kita. Apakah kita dalam pergumulan, kita tetap memikirkan, kita tetap merencanakan segala sesuatu dengan cara kita? Kita belajar dari Yakub. Akhirnya Yakub menyadari. Dia menyadari kasih karunia Allah secara penuh dalam hidupnya. Yakub melihat Allah tetapi tidak mengalami kematian. Dia tidak ingin ditinggalkan sendirian tanpa berkat dari Tuhan. Kepincangan Yakub kakinya menjadi bukti tentang kelemahannya, tetapi sekaligus kemenangannya. Inilah kemenangannya sesungguhnya. Yakub akhirnya memahami dan menyadarkan diri sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Dia perlu menantikan Allah dengan tenang. Saudara, kita harus bisa memahami dan juga bisa menyadarkan diri kita akan segala sesuatunya tentang kasih karunia Allah kepada diri kita, atas diri kita, dan juga hidup kita. Kita perlu menantikan Allah dengan tenang. Makna kisah ini bagi kita sekarang ada banyak, saudara. Kisah ini mengajar kita untuk meyakini janji Tuhan. Walau terlihat lambat, tetapi penggenapan janji Tuhan tidak pernah terlambat dan pasti bagi kita. Segala upaya yang manusia buat yang bertabrakan dengan kehendak Allah, jangan kita lakukan. Kita hindari. Kita berusaha bisa melakukannya seturut dengan apa yang Tuhan mau kita buat lakukan. Jalan keluar yang tidak benar seringkali menjadi jalan masuk kepada persoalan yang lebih besar. Karena kita mencobai diri kita sendiri. Kemenangan kita terjadi pada saat kita menyadari kelemahan kita, saudara. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan tepat dan benar. Seperti kisah Yakub yang kita dengarkan tadi. Akhirnya Yakub menyadari bahwa hanya dengan kasih karunia Allah Tuhan memberikan kekuatan baginya. Saat kita menjumpai diri kita yang sebenarnya di titik yang paling rendah, disitulah kita telah menikmati Allah dengan semua keindahannya. Kalau boleh saya meminjam istilah Paulus, saudara, yaitu Paulus mengatakan begini, ketika kita lemah, kita kuat. Di 2 Korintus pasalnya ke-12 ayatnya ke-10. Dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Saat teduh kita bersama di hari ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, memberkati saudara dimanapun berada. Biarlah hari-hari kita, hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita lalui dengan pengenalan akan Tuhan, kita menyadari dan memahami akan kasih karunia Tuhan. Jangan lupa, Bible Journey besok dan hari-hari yang datang, saudara semua dapat mengikutinya bersama-sama dalam saat teduh bersama di tempat ini. Semoga saudara semua di tahun ini seperti visi HCC Deeper, kita semakin dalam di dalam Tuhan,
kita semakin dalam mengenal Tuhan, kita semakin dalam mengerti apa yang Tuhan sudah tetapkan buat diri kita, saudara dan juga saya, buat kita semua, khususnya gereja HCC, di mana menjadi rumah kita bersama. Kita berdoa ucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini sekali lagi. Kami bisa bersatu teduh bersama Tuhan. Kami belajar dari kisah Yakub, pergulatan, pergumulan, dan akhirnya memperoleh sebuah perubahan dalam hidup Yakub Tuhan. Dan biarlah itu menjadi rema bagi kami, sehingga kami di saat bergumul dalam seluruh hal yang kami hadapi, kami juga memperoleh perubahan, penyadaran dan pemahaman buat kami akan kasih karunia Engkau dan hidup yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, sampai saat ini, dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya Engkau terus memberkati kami, menolong kami dan memimpin kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.